Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi yang akan menghantarkan kita mengawali aktivitas keseharian kita. Bapak, Ibu, ada baiknya kita mengawali semua kegiatan kita sepanjang satu hari ini dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 26 April 2022, tertulis di dalam Kitab Peratapan pasal 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Buasa sai mar mungut-munguti ho jolma na mangului. Dopak dosa nama nian mar mungut-mungut be. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, puji Tuhan, kita boleh melewati rangkaian Prapaskah dan Paskah seraya melanjutkan kegiatan pasca Paskah, yaitu melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Rangkaian kegiatan kalender gerejawi ini sebenarnya menggambarkan siklus kehidupan kita manusia di sepanjang abad. Singkat kata, kita diajak merenungkan seraya menyadari bahwa sejarah dunia ini, sejarah kehidupan kita adalah sejarah keselamatan Allah. Sesuai dengan kalender gerejawi, siklus itu berakhir di peristiwa Pentakosta. Artinya zaman kita adalah zaman Roh Kudus. Bagaimana, saudara-saudara? Sudah dapat kita mengerti penjelasan saya ini? Baiklah. Dari situ kita mau berangkat pada uraian nats kita tadi. Semoga kita dapat mengejawantahkannya, merealisasikannya di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kitab Peratapan ada 5 ratapan per pasal. Nas kita adalah ratapan yang ketiga, yang intinya mendesak umat Israel untuk mengingat kembali bahwa Allah itu sungguh-sungguh pemurah dan setia. Kitab gubahan Nabi Yeremia ini merupakan bagian dari hagiografa atau tulisan-tulisan kudus yang dalam tradisi Yahudi dibacakan setiap pertengahan bulan Juli, mengenang akan penghancuran kota Yerusalem. Nas kita mengingatkan kita agar kita mengeluhkan dosa-dosa kita. Pertanyaan yang sangat prinsip, adakah dari antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Atau adakah kita yang merasa saat ini suci, kudus, tanpa dosa? Kalau ada yang merasakan demikian, perasaan itu salah dan menyesatkan. Karena dari kepanan kita saja kita disadarkan bahwa hakikat kita adalah pendosa. Karena itu yang perlu bagi kita saat ini juga setiap saat adalah
merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus, seraya memohon pengampunan dosa dan pengudusan yang dari Allah. Analoginya, gambarannya demikian. Ketika kita merasa sudah punya banyak uang, kita tidak akan pernah lagi mau berusaha mencari dan mencari. Tetapi sekalipun kita sudah punya banyak harta dan tetap rendah hati bahwa belum seberapa yang ada pada kita, maka kita akan selalu berusaha mencari dan mencari. Demikian juga ketika kita merasa sudah pintar, kita akan malas untuk belajar dan belajar. Tetapi ketika kita merasa masih banyak yang belum kita ketahui, kita akan terus belajar dan belajar. Di sini otak dan tenaga kita akan selalu bekerja, tidak pasif dan akhirnya gampang sakit dan cepat mati. Benar enggak? Sadarilah selalu bahwa kita tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesilapan. Dan karenanya setiap saat sikap introspeksi diri adalah suatu kepatutan bagi kita, baik dalam karya, tugas, tanggung jawab, dan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Selamat berkarya, Immanuel, Allah beserta kita. Kita berdoa. Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu, saat ini dan sampai selamanya. Amin.